Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tutorial Accurate Online dengan pembahasan soal transaksi CV Surya Sejahtera. Video tutorial ini dibuat oleh jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga SMK Negeri 48 Jakarta oleh Alia Wijayani, Gisel Kezia Agata, Hesti Haryanti, dan Isfahani Holik. Roadmap pada kali ini, yang pertama SKKNI Kepmennakertrans nomor 182 tahun 2013. Yang kedua, skema KKNI 2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga, unit mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi, elemennya melakukan entry transaksi, dan KUK-nya menganalisis transaksi, mengentry transaksi dengan menu yang tepat, mengentry penyesuaian, dan melakukan proses tutup buku. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuannya, yang pertama, menganalisis transaksi melalui simulasi kasus dengan cermat dan teliti. Kedua, mengentry transaksi dengan menu yang tepat. Tiga, mengentry transaksi penyesuaian dengan tepat. Keempat, melakukan proses tutup buku dengan tepat. Manfaatnya, peserta kompeten dalam melakukan entry transaksi. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi. Transaksi 1, tanggal 2 Januari 2018, pembayaran biaya telekomunikasi bulan Desember 2017 yang sudah diakui pada bulan Desember 2017 ke akun hutang biaya. Pembayaran dengan menggunakan bank. Nah, kita masuk ke kas dan bank. Pilih pembayaran. Kas atau banknya, karena di sini melalui bank, pilih bank. Tanggal 2 Januari 2018. Nomor cek yang nggak ada, pilih akun hutang biaya. Hutang biaya senilai 12.500.000. Lanjut. Setelah itu simpan. Lalu kita close data. Berikutnya transaksi 2. Tanggal 3 Januari 2018, perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok tunai dengan info sebagai berikut. Faktur pembelian. Kita masuk ke pembelian, cari faktur pembelian. Nama pemasoknya pemasok tunai. Pemasok tunai. Tanggal 3 Januari 2018. Nomor faktur 09987. Cari barang. Tepung beras. Kuantitas 50. Harganya 14.500. Tidak ada diskon. Lanjut. Cari lagi tepung kanji. Kuantitasnya 10. Harganya 9.000. Lanjut. Pastikan total di sini sama dengan total di modul. Lalu kita klik info. Tanggal pengirimannya ubah menjadi 3 Januari 2018. Tidak ada biaya lain-lain. Lalu untuk dokumen 2 strip 2 ada hubungannya ada pembayaran pemasok. Jadi kita ke proses pembayaran. Pembayaran melalui bank. Metode bayar tunai atau lainnya. Tanggal bayarnya 3 Januari 2018.
Oke, hitung nilai pembayaran. Pastikan nominalnya sama dengan di modul. Lalu info, nggak ada. Lalu simpan. Setelah itu close all data. Selanjutnya transaksi 3, tanggal 4 Januari 2018, menginputkan nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail informasi sebagai berikut. Masuk ke pengaturan, penomoran pajak, dari nomor 901 18 123 00 900 sampai nomor 901 18 12 300 999. Lalu simpan. Lalu close data. Kita masuk ke transaksi 4, tanggal 4 Januari 2018. CV Baking Cake melakukan pesanan pembelian dengan detail sebagai berikut. Dan pada pesanan ini, CV Baking melakukan DP dan dibayarkan dengan transfer bank. Kita masuk ke penjualan, pesanan penjualan. Cari pelanggan CV Baking Cake. Tanggal 4 Januari 2018. Cari barang tepung kanji dengan kuantitas 200. Tepung ketan dengan kuantitas 350. Tepung tapioka dengan kuantitas 200. Klik lanjut. Di informasi lainnya, kita isikan tanggal pengiriman, tanggal 5 Januari 2018. Di dokumen 4 strip 2, CV Baking Cake membayarkan uang muka. Jadi klik proses uang muka. Isikan tanggal 4 Januari 2018. Uang muka dibayarkan sebesar 8 juta rupiah. Klik proses pembayaran. Di kolom bank, pilih bank, metode bayar, transfer bank, tanggalnya 4 Januari 2018. Kita hitung nilai pembayarannya. Lalu klik simpan. Lanjut ke transaksi 5. Transaksi 5. Tanggal 5 Januari 2018, perusahaan melakukan pengiriman atas pesanan CV Baking Cake. Ke menu penjualan, pengiriman pesanan. Cari pelanggan yaitu CV Baking Cake. Isikan tanggal 5 Januari 2018. Pengiriman melalui kurir. Ambil dari pesanan. Cari nomor fakturnya.
Yang dikirim adalah tepung kanji 200 bungkus, tepung ketan 350 bungkus, dan tepung tapioka 200 bungkus. Klik lanjut. Di info lainnya, tuliskan keterangan, yaitu pengiriman barang atas penjualan oleh CV Baking Cake. Di dokumen 6 masih berhubungan dengan transaksi 5, yaitu tanggal 6 Januari 2018 perusahaan melakukan penagihan atas pengiriman pesanan kepada CV Baking Cake. Kita klik faktur. Isikan tanggal 6 Januari 2018. Di informasi lainnya, isikan tanggal pengiriman. Itu tanggal 5 Januari 2018. Pastikan jumlah yang ada di Accurate sama dengan jumlah yang ada di dokumen. Lalu kita lihat transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya tidak berhubungan dengan transaksi 6. Jadi kita simpan. Kita lanjut ke transaksi 7. Tanggal 8 Januari 2018, perusahaan melakukan penjualan tunai kepada toko kue Sehati. Kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, cari pelanggan, yaitu toko kue Sehati. Isikan tanggal 8 Januari 2018. Di informasi lainnya, kita masukkan tanggal pengiriman, yaitu 8 Januari 2018. Cari barangnya, tepung terigu dengan kuantitas 200 bungkus. Klik lanjut. Pada dokumen 7-2 CV Surya Sejahtera menerima pembayaran dari penjualan tunai. Jadi kita klik proses pembayaran. Di kolom bank kita pilih bank, metode bayar, transfer bank, tanggal bayar 8 Januari 2018. Hitung nilai pembayaran. Kita lihat transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya tidak berhubungan dengan transaksi 7-2. Jadi kita simpan. Kita lanjut ke transaksi 8. Tanggal 9 Januari 2018, pihak gudang meminta persediaan dengan detail sebagai berikut. Kita masuk ke menu persediaan, permintaan barang, masukkan tanggal 9 Januari 2018, tipe permintaan beli barang, kita cari barang, yaitu tepung tapioka, tanggal diminta 10 Januari 2018 dengan kuantitas 50 bungkus. Klik lanjut.
Lalu tepung maizena, tanggal diminta 10 Januari 2018 dengan kuantitas 100 bungkus. Klik lanjut. Lalu kita simpan. Kita lanjut ke transaksi 9. Tanggal 10 Januari 2018, perusahaan melakukan PO kepada PT Boga Abadi atas permintaan pembelian pihak gudang. Kita ke menu pembelian, pesanan pembelian, cari pemasok PT Boga Abadi. Tanggal 10 Januari 2018. Cari barang tepung tapioka dengan kuantitas 50 bungkus dengan harga 7.000. Klik lanjut. Lalu tepung maizena dengan kuantitas 100 bungkus, harga 12.000. Klik lanjut. Kita lihat transaksi setelahnya. Transaksi setelahnya masih berhubungan dengan transaksi 9, yaitu transaksi 10 tanggal 11 Januari 2018. Perusahaan menerima barang atas pesanan pembelian tanggal 10 Januari 2018. Kita klik proses penerimaan. Isikan tanggal 11 Januari 2018 dengan nomor penerimaan 009876. Yang diterima adalah tepung tapioka 50 bungkus dan tepung maizena 100 bungkus. Kita lihat transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya masih berhubungan dengan transaksi 10, yaitu transaksi 11 tanggal 12 Januari 2018. Perusahaan menerima tagihan atas penerimaan barang dari PT Boga Abadi. Kita klik faktur. Isikan tanggal 12 Januari 2018, nomor faktur, invoice, strip Boga garing 2018 strip 099. Pastikan nominal yang ada di Accurate sama dengan yang ada di dokumen. Kita lihat transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya tidak berhubungan dengan transaksi 11. Jadi kita simpan. Kita lanjut ke transaksi 12. Tanggal 13 Januari 2018, perusahaan melakukan penjualan secara tunai dengan detail sebagai berikut. Kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, cari pelanggan, yaitu toko roti seberang. Tanggal 13 Januari 2018. Cari barang, tepung beras, kuantitas 500 bungkus.
dengan diskon 787.500. Klik lanjut. Lalu tepung tapioka dengan kuantitas 200 bungkus. Klik lanjut. Di dokumen 12 strip 2 ada tanda terima pembayaran. Berarti kita klik proses pembayaran. Di kolom bank kita isikan bank. Di metode pembayaran kita isikan transfer bank. Tanggal 13 Januari 2018. Hitung nilai pembayaran. Kita lihat transaksi selanjutnya. Transaksi 13 tidak berhubungan dengan transaksi 12. Jadi langsung kita simpan. Lalu klik X atau close tab-nya. Kita masuk ke transaksi 13. Tanggal 15 Januari 2018, perusahaan menerima pelunasan piutang dari CV Baking Cake dengan detail sebagai berikut. Kita masuk ke menu penjualan, penerimaan penjualan, cari pelanggan yaitu CV Baking Cake. Di kolom bank kita isikan bank, metode bayarnya cek atau giro. Tanggal bayarnya 15 Januari 2018. Tanggal cairnya 31 Januari 2018. Kita cari fakturnya, yaitu INV 17100 yang dibayarkan sebesar 13.478.000. Klik lanjut. Lalu hitung nilai pembayarannya. Lalu klik simpan. Tutup tabnya. Transaksi selanjutnya adalah transaksi 14. Tanggal 16 Januari 2018, perusahaan membuat paket promo dengan detail sebagai berikut. Dengan ini, membuat promo tepung murah. Jadi kita masuk ke persediaan, barang dan jasa, kategori barang, umum, nama barangnya, promo tepung murah. Jenis barangnya grup, satuannya paket. Lalu masuk ke penjualan atau pembelian. Ini kita uncheck, harga per paketnya 5 juta. Pajaknya PPN 10%. Rincian grupnya, cari barang jasa, yaitu terdiri dari 100 bungkus tepung terigu. Cari tepung terigu. Tepung terigu 100 bungkus. Lanjut. Dan tepung kanji. Tepung kanji 50 bungkus. Lanjut. Yang lain tidak ada. Lalu simpan. Lalu kita close. Transaksi 15. Tanggal 17 Januari 2018,
Toko roti seberang tertarik untuk melakukan pembelian paket promo dengan info sebagai berikut. Kan ini faktur penjualan, jadi kita masuk ke penjualan, pilih faktur penjualan. Pelanggannya toko roti seberang. Roti seberang. Tanggal 17 Januari 2018. Cari barang, yaitu promo tepung murah. Promo tepung murah dengan kuantitas 2. Pastikan total di sini sama dengan total di modul. Kita lihat info. Ganti tanggal pengiriman 17 Januari 2018. Tidak ada biaya lain. Lalu di bawahnya tanda terima pembayaran. Jadi kita langsung aja, karena berhubungan transaksinya, langsung ke proses pembayaran. Lalu pembayaran melalui bank, metode bayar tunai atau lainnya. Tanggal bayar 17 Januari 2018. Itu nilai pembayaran. Lalu lihat info, tidak ada. Lalu simpan. Lalu close all data. Transaksi 16. Tanggal 18 Januari 2018, perusahaan menambah barang baru pada list barang dengan detail sebagai berikut. Bukti memorial. Untuk menambah barang baru, kita ke persediaan. Lalu barang dan jasa. Kategori barang umum. Kode barang dan jasa. Nama barangnya adalah tepung sukun. Jenis barangnya adalah persediaan. Dan satuannya adalah bungkus. Pada penjualan atau pembelian, pada kotak harga jual satuan kita tulis 15.000 per bungkus, dan pajaknya adalah 10%. Lalu klik simpan. Transaksi 17. Pada tanggal 19 Januari 2018, perusahaan membeli persediaan secara tunai kepada CV Tepung Manis dengan detail sebagai berikut. Pada dokumen 17 strip 1 menunjukkan faktur pembelian. Jadi kita ke pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Lalu kita pilih nama pemasok, yaitu CV Tepung Manis. Lalu tanggalnya adalah 19 Januari 2018. Isi nomor fakturnya yaitu manis garis miring 4545. Lalu pilih barang sesuai dengan yang ada pada faktur, yaitu tepung sukun. Kuantitasnya 500. Dengan harga 5.000. Klik lanjut. Lalu pada dokumen 17 strip 2 merupakan pembayaran pemasok. Jadi kita
klik proses pembayaran. Pada kolom bank, kita pilih bank. Lalu tanggal bayarnya yaitu 19 Januari 2018. Klik hitung nilai pembayaran. Lalu klik simpan. Setelah klik simpan, lalu kita close. Lalu pada transaksi 18, pada tanggal 20 Januari 2018, perusahaan meretur kepada PT Boga Abadi atas tagihan tanggal 12 Januari 2018. Kita ke pembelian, lalu retur pembelian, masukkan nama pemasok sesuai dokumen, yaitu PT Boga Abadi. Tanggalnya adalah 20 Januari 2018. Lalu kita cari fakturnya. Klik ambil. Pada dokumen 18, yang ingin diretur adalah tepung maizena. Jadi kita uncheck tepung tapioka. Klik lanjut. Pada kolom kuantitas, kita ubah kuantitas menjadi 10. Klik lanjut. Lalu klik simpan. Setelah kita mensimpan, maka kita dapat meng-close tab retur pembelian. Transaksi 19, pada tanggal 22 Januari 2018, perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Flour Indonesia dengan informasi sebagai berikut. Dokumen 19 merupakan pembayaran pemasok, maka kita ke pembelian, lalu pembayaran pembelian, pilih nama pemasok yaitu PT Flour Indonesia. Pada kolom bank kita pilih bank. Metode bayarnya adalah cek atau giro. Lalu tanggalnya adalah 22 Januari 2018. Pada kolom nomor cek atau giro, kita ketik CG 871177. Lalu pada tanggal cek kita ubah menjadi 31 Januari 2018. Lalu kita cari fakturnya. Kita klik lanjut. Lalu kita klik hitung nilai pembayaran. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Lalu kita close tab pembayaran pembelian. Transaksi 20, pada tanggal 23 Januari 2018, perusahaan menerima penjualan secara kredit dari toko kue Sehati dengan detail sebagai berikut. Dokumen 20 merupakan faktur penjualan.
Maka dari itu kita ke penjualan, lalu klik faktur penjualan. Kita pilih nama pelanggan, yaitu toko kue Sehati. Tanggalnya kita ubah menjadi 23 Januari 2018. Lalu kita cari barang sesuai dengan data pada dokumen 20, yaitu tepung sukun sebanyak 200, lalu klik lanjut. Lalu tepung roti sebanyak 100, klik lanjut. Dan yang terakhir adalah tepung terigu sebanyak 350. Lalu klik lanjut. Lalu kita ke info, isikan tanggal pengiriman, yaitu 23 Januari 2018. Lalu bisa kita klik simpan. Setelah klik simpan, kita dapat men-close tab faktur penjualan. Transaksi 21, pada tanggal 24 Januari 2018, perusahaan menerima penjualan secara tunai dari pelanggan tunai. Pada dokumen 21 strip 1 merupakan faktur penjualan. Maka dari itu, kita ke penjualan, lalu faktur penjualan, cari nama pelanggan, yaitu pelanggan tunai. Tanggalnya adalah 24 Januari 2018. Lalu kita cari barang, yaitu tepung tapioka. Sebanyak 400. Klik lanjut. Lalu kita cek info, ubah tanggal pengiriman menjadi tanggal 24 Januari 2018. Pada dokumen 21 strip 2 merupakan kelanjutan dari dokumen 21 strip 1, yaitu tanda terima pembayaran. Maka dari itu kita klik proses pembayaran. Pada kotak bank kita pilih kas, lalu tanggal bayarnya adalah 24 Januari 2018, dan kita klik hitung nilai pembayaran. Setelah itu kita klik simpan dan kita close tab penerimaan penjualan dan faktur penjualan. Transaksi 22, pada tanggal 25 Januari 2018, perusahaan menerima retur penjualan dari toko kue Sehati atas penjualan tanggal 23 Januari 2018. Pada dokumen 22 adalah retur penjualan, maka itu kita ke penjualan, lalu retur penjualan, kita cari nama pelanggannya, yaitu toko kue Sehati.
Isikan tanggalnya yaitu 25 Januari 2018. Lalu cari faktur yaitu pada tanggal 23. Kita klik ambil. Pada dokumen 22, barang yang ingin diretur adalah tepung sukun. Maka dari itu kita uncheck tepung roti dan tepung terigu. Lalu klik lanjut. Pada kolom kuantitas, kita ubah kuantitasnya sesuai dengan dokumen, yaitu sebanyak 15. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu dapat kita klik simpan dan kita close tab retur penjualan. Transaksi 23 pada tanggal 26 Januari 2018, pegawai kas kecil melakukan setor tunai ke bank senilai 6 juta rupiah. Dokumen 23 merupakan transfer bank, maka dari itu kita ke kas dan bank, lalu kita klik transfer bank, kita ubah tanggalnya menjadi 26 Januari 2018, dari kas dan ke bank. Isikan nilai transfernya yaitu 6 juta. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita bisa close tab transfer bank. Transaksi 24 pada tanggal 27 Januari 2018, penjualan secara tunai dengan ongkos kirim senilai Rp100.000 untuk ongkos kirim dimasukkan ke akun pendapatan lain-lain. Dokumen 24 strip 1 merupakan faktur penjualan. Jadi kita klik penjualan, lalu faktur penjualan. Pada nama pelanggan, kita klik CV Baking Cake. Tanggalnya kita ubah menjadi 27 Januari 2018. Lalu kita cari barang. Di dokumen dituliskan tepung roti sebanyak 200 dan tepung tapioka sebanyak 100. Kita cari dulu tepung roti, lalu kuantitasnya 200, klik lanjut, lalu kita cari tepung tapioka, kuantitasnya yaitu 100, klik lanjut. Lalu pada info, pada tanggal pengiriman kita isikan menjadi tanggal 27 Januari 2018, dan di sini adalah ongkos kirim senilai Rp100.000. Maka dari itu kita ke biaya lainnya, kita cari akun pendapatan lain-lain, isi jumlahnya yaitu 100.000, klik lanjut. Pada dokumen 24 strip 2 merupakan tanda terima pembayaran, maka dari itu kita klik proses pembayaran. Melalui bank, dan metode bayarnya adalah tunai lainnya. Tanggal bayarnya adalah 27 Januari 2018.
Lalu kita klik hitung nilai pembayaran. Setelah itu bisa kita simpan. Dan close tab penerimaan penjualan dan faktur penjualan. Transaksi 25 pada tanggal 29 Januari 2018, perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh toko kue Sehati dari gudang agar tidak dijual kembali. Untuk itu, perusahaan melakukan penyesuaian. Dokumen 25 merupakan penyesuaian persediaan, maka dari itu kita ke persediaan, penyesuaian persediaan, lalu tanggalnya kita ubah menjadi 29 Januari 2018. Lalu kita cari barang, yaitu tepung sukun. Tipe penyesuaian yaitu pengurangan, dengan kuantitasnya 15. Lalu klik lanjut. Lalu kita ke info. Untuk akun penyesuaian, itu seharusnya merupakan beban barang rusak. Maka dari itu, kita ke pengaturan dahulu, lalu preferensi, lalu ke akun perkiraan, klik tab persediaan, kita hapus ekuitas saldo awal, lalu kita cari beban barang rusak. Lalu klik simpan. Setelah itu kita cari di info pada akun penyesuaian yaitu beban barang rusak. Lalu dapat kita simpan. Setelah disimpan, kita dapat meng-close tab penyesuaian persediaan. Kemudian kita masuk ke transaksi 26. Tanggal 31 Januari 2018, melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari 2018. Nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal merupakan nilai asuransi yang dibayarkan untuk 1 tahun yang dimulai pada bulan Januari 2018. Pertama, kita lihat nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal. Kita masuk ke menu buku besar, kemudian kita pilih histori akun, kemudian isikan tanggalnya yaitu 1 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018. Kemudian kita cari akunnya yaitu asuransi. Kita pilih asuransi dibayar di muka, kemudian di refresh. Kita lihat saldo awalnya yaitu 48 juta. Karena kita masuk pada pembebanan 1 bulan, maka kita bagi saldo awalnya dengan 12 menjadi 4 juta. Sekarang kita input jurnal umumnya. Kita masuk ke menu buku besar, kemudian pilih jurnal umum. Isikan tanggalnya yaitu 31 Januari 2018. Lalu kita cari akunnya yaitu beban asuransi. Di sebelah debit kita masukkan nominalnya yaitu 4 juta. Lanjut. Kemudian kita cari lagi akunnya asuransi dibayar di muka. Di sebelah kredit nominalnya 4 juta pula. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan.
Kemudian kita close data. Kemudian kita masuk ke transaksi 27. Transaksi 27 tanggal 31 Januari melakukan pencatatan bunga bank bulan Januari 2018. Kita masuk ke menu kas bank. Kemudian pilih penerimaan. Terima dari bank. Nomor ceknya tidak ada, kemudian kita isikan tanggalnya yaitu 31 Januari 2018. Kita pilih akun. Penerimaan yaitu pendapatan lain-lain. Dengan nilai 276.000. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik tab info. Isikan catatannya yaitu pendapatan, bunga bank. Kemudian kita klik simpan. Lalu kita close data. Kemudian kita masuk ke transaksi 28. Tanggal 31 Januari 2018, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Pada saat rekonsiliasi PPN, kita masuk pada menu laporan. Kemudian pilih daftar laporan. Kemudian kita pilih tab pajak. Lalu pilih rekonsiliasi PPN. Isikan tanggalnya yaitu dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018. Klik tampilkan. Kemudian untuk saldonya PPN masukkan sebesar 7.908.250.000. Kemudian untuk PPN masukannya sebesar 474.500.000 dan untuk PPN kurang bayarnya yaitu 7.433.750.000. Sekarang kita memproses jurnal umum untuk PPN tersebut. Kita pilih menu buku besar, kemudian pilih jurnal umum. Isikan tanggalnya yaitu 31 Januari 2018. Pilih akunnya yaitu PPN keluaran sebesar 7.908.250.000. Klik lanjut. Kemudian pilih akun PPN masukan. Di kreditnya kita masukkan jumlahnya yaitu 474.500. Klik lanjut. Kemudian pilih akun PPN kurang bayar. Di kreditnya yaitu 7.433.750. Kemudian klik lanjut. Lalu klik simpan. Kita close datanya. Untuk daftar laporan rekonsiliasi PPN bisa kita refresh. Kemudian saldonya akan menjadi 0. Kemudian kita close datanya.
Kemudian kita masuk ke transaksi 29. Transaksi 29 tanggal 31 Januari 2018. Membayar listrik, air, dan telepon bulan Januari 2018. Input ke dalam Accurate, masuk ke menu kas bank. Pilih pembayaran. Kemudian pembayarannya melalui bank. Nomor ceknya tidak ada, kemudian tanggalnya isikan yaitu 31 Januari 2018. Kemudian pilih akun yaitu beban listrik. Masukkan nilainya 1.789.500.000. Klik lanjut. Kemudian klik simpan dan close data. Kemudian kita masuk ke transaksi 30. Transaksi 30 tanggal 31 Januari 2018 menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2018. Karena ini penyusutan, maka lakukan proses akhir bulan. Masuk ke menu perusahaan, lalu proses akhir bulan. Kemudian pilih bulannya yaitu Januari, tahunnya yaitu 2018. Kemudian kita klik simpan, lalu close data. Kesimpulan dari video ini yaitu yang pertama, entry transaksi dilakukan pada menu yang tepat. Yang kedua yaitu pada akhir periode dilakukan proses akhir bulan sebagai langkah untuk proses penghitungan aktiva tetap, perhitungan mata uang asing, dan proses tutup buku. Sekian dari kami, semoga video tutorial ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.